Amin. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Mari bersyukur, memuji Allah. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Mari berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Allah kita. Segala pujian, segala kemuliaan, segala kehormatan hanya bagi nama Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Haleluya. Berapa banyak yang merasakan ada Tuhan dalam hidupmu. Tuhan selalu ada dan selalu menyertai dan memberkati hidupmu, menyembuhkan saat kita sakit, menolong kita saat dalam kesesakan. Sebab itu kita mau bersuka cita bagi hari ini. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini bersuka cita ada dalam hidup kita. Haleluya. Sungguh bahagia, penuh sukacita saat Dia Yesus hadir dan menyapa. Ku jadikan Dia Raja dalam jiwa, dan aku hidup seturut perintahnya. Kini dengan bangga aku ceritakan bagaimana kasih-Nya beriku kemenangan. Hari demi hari ku lalu bersama Yesus selalu di hati. Waktu demi waktu yang
berlalu, takkan pernah ku jauh darimu. Hari demi hari ku lalui, bersama Yesus selalu di hati. Waktu demi waktu yang berlalu, takkan pernah ku menjauh darimu. Sungguh bahagia, penuh sukacita saat Dia Yesus hadir dan menyapa. Ku jadikan Dia Raja dalam jiwa, dan aku hidup seturut perintahnya. Kini dengan bangga jadilah saksi menceritakan bagaimana kasih-Nya beriku kemenangan. Ku lalui bersama Yesus selalu di hati. Waktu demi waktu yang berlalu, takkan pernah ku jauh darimu. Hari demi hari ku lalui bersama Yesus selalu di hati. Waktu demi waktu yang berlalu, takkan pernah ku menjauh darimu. Hari demi hari ku lalui bersama Yesus selalu di hati. Waktu demi waktu yang berlalu, takkan pernah ku jauh darimu. Hari demi hari ku lalui bersama Yesus selalu di hati. Waktu demi waktu yang berlalu, takkan pernah ku menjauh. Takkan pernah ku menjauh. Takkan pernah ku menjauh darimu. Waktu-waktu ini berlalu, tetapi satu hal, kita tidak pernah menjauh dari Tuhan. Saya melihat jemaat di tempat ini adalah jemaat yang setia kepada Tuhan. Mari sapa seperti Yesus menyapa kita. Sapa saudara-saudaramu. Kalau belum ada yang kenal, sapa dan berkenalan. Katakan shalom, damai sejahtera Allah menyertai kita semuanya. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita meninggikan Allah kita bersama-sama. Sebab di dalam kesatuan ada pujian, kemuliaan Allah ditinggikan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, sorakan haleluya. Anak Allah Maha Tinggi telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah selamanya. Pujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan.
Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah selama. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah selamanya. Haleluya. Untuk selama-lamanya Dia Allah. Dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah untuk selama. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah untuk selamanya. Haleluya. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan diberikan kesempatan untuk menabur persembahan kita. Mari berikan persembahan dengan sukarela dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari sebelum kita menabur benih yang akan kita taburkan, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami telah memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu. Kini saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan Bapa. Kiranya Engkau sucikan persembahan kami ini Tuhan, dan Engkau akan memberkati setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan melalui persembahan ini. Kiranya bisa Engkau pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu, khususnya di gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu.
ada Tuhan, menemani hidupku. Terima kasih buat penyertaan-Mu, sahabat kami yang kekal. Selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, yang tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, menyembuhkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa. Mari saya undang kita untuk berdiri, saudara. Mari siapkan hati kita menghormati firman Tuhan. Dunia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Amin. Kau ada di sini Tuhan. Kau ada di sini, kami bersyukur. Yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Bukan tenang bersamamu Bapa. Bukan tenang bersamamu Bapa. Kami tenang di dekat-Mu Tuhan. Kami aman dalam naungan-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini Kau membawa kami ke tempat ini. Kau punya maksud dan tujuan. Kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Urapi setiap kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman. Terima kasih. Urapi kami, jamah kami dengan firman-Mu. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Iya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya untuk memberikan, bukan pantun, memberikan kesaksian dulu. Bisa ditayangkan fotonya? Ada? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur anak saya, mungkin beberapa sudah tahu ya, kemarin ikut Miss Jawa Timur. Saya bilang itu merupakan anugerah Tuhan. Kenapa? Pertama, kalau dia bisa masuk top 10, jajaran 10 besar, meskipun belum menjadi juara, ya meskipun belum menjadi juara, tapi masuk jajaran top 10 itu, wow saudaraku ya, luar biasa. Papanya aja enggak bisa masuk Miss Jawa Timur. Ya. Saudara semuanya bersemangat, amin. Saya lihat saudara wajahnya yang luar biasa, bersuka cita. Lihat toleh kanan kirimu, katakan, beri salam, ayo semangat, itu ya. Karena dari sini semuanya kelihatan saudaraku ya. Oh, haleluya. Nah, ya. Nanti yang belum makan pulang ini ya makan oh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur bisa masuk top 10, 10 besar. Anugerah Tuhan. Kenapa saya sebut anugerah? Pertama, dia tahu pendaftaran Miss Jatim itu di gelombang terakhir, saudaraku. Di penghujung, saudaraku. Dia taunya terlambat, tapi masih bisa daftar. Itu pertama. Kedua, waktu dia dites, di audisi, ya, di audisi itu, banyak orang, saudaraku. Dan yang diambil hanya 15 orang. Dan itu di sana itu
dari kategori cilik, kategori remaja, kategori dewasa, tidak ada kategori lansia, tidak ada. Ya, anak saya masuk di kategori remaja, saudaraku. Dan saya ke sana itu saya lihat body-bodinya itu, saudaraku ya, semuanya ada. Dari body goal sampai bodyguard ada semuanya, saudaraku. Wow, luar biasa, saudaraku ya. Dan saya akan mengatakan berulang kali, anugerah Tuhan, anugerah Tuhan. Kenapa? Yang pertama, anak saya itu tidak pernah ikut kursus. Ikut kursus fashion, ikut kursus catwalk, ikut kursus model, ikut kursus public speaking, tidak pernah satu kali pun. Pernah ikut kontes seperti public speaking, jadi MC, tidak pernah. Pernah ikut lomba-lomba fashion? Tidak pernah. Jadi kemarin itu yang baru pertama kali. Dan waktu audisi ada peserta lain itu membawa gurunya. Jadi sambil menunggu nomornya dipanggil, kan ada nomor 1, dia audisi nomor 1, nomor 2. Anak saya waktu audisi nomor 16. Saya lihat ada beberapa itu yang pesertanya itu bawa gurunya. Jadi sambil menunggu mereka latihan, jalan sana. Mereka bawa gurunya, anak saya yang bawa pendeta. Sepapahnya maksudnya ya. Dan ternyata waktu lenggak-lenggok, saudaraku, di atas panggung ada yang jatuh. Ada yang jatuh. Saya ini sama istri saya gini, istilahnya nothing tulus. Tahu nggak nothing tulus? Jadi ya kalau lolos haleluya gitu loh, kalau enggak ya puji Tuhan gitu loh. Setidaknya sudah tampil di audisi gitu loh, saudaraku. Ya, ibaratnya kalau saudara ikut audisi Indonesian Idol kan gitu ya, atau X Factor, ini audisinya Miss Jawa Timur. Dan waktu dia lenggak-lenggok, tidak jatuh. Waduh, terima kasih Tuhan. Tapi belum selesai sampai situ. Yang tidak jatuh bukan hanya dia aja. Ada beberapa yang tidak jatuh juga. Sehingga di penghujung acara mulai dibacakan yang lolos 15 besar. Disebutkan, angkanya diacak. Yang pertama, 03. Yang kedua, 11. Berikutnya, 09. Berikutnya, 27. Diacak terus. Saya sudah mulai. Dan ternyata di angka terakhir disebutkan nomor 16. Anak saya kaget, saya juga kaget, istri saya kaget. Seluruh panggung nggak kaget, hanya kami yang kaget. Betul, wah kaget kenapa? Karena dia masuk di penghujung nomor itu loh, angka dia 16, masuk 15 besar. Saya terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu susah, dia berjuang saudaraku ya, dia latihan, totalitas banget, gak pernah ikut kursus, jadi dia hanya begitu daftar, bayar, diterima, terus sebelum audisi, diberitahu tanggal sekian audisi, dia belajar lihat YouTube, belajar Google juga, nanti diwawancarai, public speakingnya gimana, ada tesnya secara lisan, dia belajar lewat internet saudaraku. Dan yang luar biasa adalah, selain itu, dibutuhkan pakai high heels. Ibu-ibu, nona-nona, gadis-gadis punya high heels enggak? Punya ya di rumah ya? Punya enggak yang 15 km? 15 cm. 15 cm. Tinggi sekali, saudaraku. Saya aja enggak bisa. Iya, saya enggak bisa, saya cowok. 15 cm begitu anak saya pakai. Kamu itu berdiri di atas apartemen. Tinggi banget, saudaraku ya. Dan itu rawan jatuh. Puji Tuhan waktu audisi nggak jatuh. Dan itu pun disediakan Tuhan. Waktu audisi kami pinjam. Ada temen minjemin high heels, saudaraku. Kalau nggak lolos, ya wis dibalik nih. Kalau lolos, tetap dibalik nih. Masuk di Anda mungkin bener saudara. Lolos, masuk 15 besar, kita kembalikan. Setelah itu diberitahu lewat grup bahwa tetap perlu pakai high heels. Masuk pinjam lagi, nggak enak, saudaraku. Ya apa ya, istri saya itu sudah mikir, sudah lihat-lihat, ini masih mahal harganya, bukan high heels biasa kan, masih mahal. Tiba-tiba berapa hari berikutnya ada yang WA ke istri saya, ngajak ke Galaxy Mall, saudaraku. Dan ternyata di sana, anak saya dibelikan high heels, saudaraku. Boleh tepuk tangan, ini belum selesai ini ya. Ikut Miss Jawa Timur, biayanya banyak, saudaraku. Tapi saya keluarnya enggak banyak. Kok bisa? Saya ulang lagi. Anugerah Tuhan. Saya hanya bayar biaya pendaftaran. Waktu audisi, setelah itu biaya untuk masuk pra-karantina, karena masuk 15 besar, biaya pra-karantina dan juga biaya karantina. Sekian juta untuk hotel, untuk makan, dan untuk lain-lain, saudara. Itu aja yang saya bayar. Padahal waktu dia masuk top 10,
dapatnya hanya piala sama sertifikat, saudaraku. Yang juara baru dapat ujian gitu, saudaraku ya. Nah, maksud saya tetap bilang anugerah. Kenapa? Karena sepatu sudah ada yang belikan. Ya. Terus itu butuh gaun. Gaunnya itu 4 macam gaun, saudara. Dipakai hari Sabtu dari pagi sampai malam, gonta-ganti berapa kali. Terus hari Minggu Grand Final dipakai juga gonta-ganti berapa kali, 4 gaun. Saya tanya-tanya persewaan, itu 1 gaun minimal nyewa 2 juta. Itu yang biasa. Lah ini pesertanya, wah pakainya itu luar biasa, blang bling, silau mataku, saudaraku ya. Wah api-api gaunnya, saudaraku ya. Meskipun api-api saya nggak bisa pakai juga ya, percuma kan, masa saya pakai gaun gini. Nah, saudara lagi dikasih Tuhan, itu pun 4 gaun, macam-macam. Coba saya mau tanya bapak-bapak, tahu gaun koktail enggak? Pak Hendri tahu? Nggak tahu, gaun koktail. Ibu-ibu tahu nggak gaun koktail? Nggak tahu juga? Waduh, gaun koktail itu seperti apa ya? Nanti tanya istri saya deh, saya juga baru tahu gaun koktail itu walah gitu kan. Itu ya ada, baik kebaya dan sebagainya. Anugerah Tuhan, kenapa? Tiba-tiba ada orang seberang, bukan orang Kristen, orang seberang. Lihat, anak saya masuk iman besar bilang gini, wes, gak usah bingung soal gaun, aku punya butik. Dia seorang desain desainer baju ya. Dia punya banyak, bahkan dia menyewakan untuk pernikahan, untuk segala macam pesta dia ada. Pakai ini, milio sing mana pakai dari awal acara sampai selesai. Pokoknya syaratnya 1. Apa syaratnya? Tahu? Bukan bayar. Syaratnya yang luar biasa adalah begini. Saya mau ikut di Grand Final, saya mau memasangkan bajunya. Biar hasilnya maksimal, sampai diperhatikan seperti itu, saudara. Jadi nggak bayar juga gaunnya, sepatu sudah belikan, gaunnya nggak bayar, sampai sana tinggal ditotalitaskan, tinggal dimaksimalkan. Ya puji Tuhan, masuk 10 besar, dari 15 besar, Grand Final dipilih bla 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 bla, disingkirkan yang 5, masuk 10. Dan ya puji Tuhan, anugerah Tuhan meskipun tidak juara, tapi dari 10 besar ini, anak saya masuk sebagai satu-satunya Miss Jawa Timur Best Talent. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Dia tadi ada gambarnya, dia ada penyerahan piala dan juga sertifikat sebagai satu-satunya Miss Jawa Timur yang Best Talent. Puji Tuhan, saudaraku. Nah, inilah yang saya sebut anugerah Tuhan, ya. Tidak pernah ikut kursus bisa masuk top 10. Saya waktu pulang di kendaraan, saya itu seperti ada suara seperti ini. Demikian juga anak-anak Tuhan, saya dan saudara. Dari sekian banyak orang di dunia, dari sekian banyak orang di dunia, sekian banyak orang Indonesia, sekian banyak orang Sidoarjo, saudara masuk dipilih Tuhan sebagai jajaran anak-anak Allah. Kita berikan tepuk tangan untuk kasihnya yang besar, luar biasa. Itu yang keren. Apa sih kebaikan kita? Ganteng, kaya, cantik, bertalenta. Alah. Tuhan tidak kekurangan orang-orang hebat. Ya, nggak kekurangan. Tapi saudara dan saya dipilih Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Oh ya, lupa, belum pantun ya. Oh iya, biasanya kan kayak pantun, daripada nanti saya pulang ditagih kan gitu ya. Coba ini ya. Periksa gigi lewat lebah arum. Saat pagi, shalom. Ya. Lagi-lagi ada giginya lagi nih ya. Periksa gigi lewat pasar kembang. Ketemu lagi dengan pendeta Bambang. Ya, ayo kita lihat ayat firman Tuhan. 1 Nats ini sebagai ayat utama ya. Coba ya, ayo. Ada buah kueni di atas daun talas. Tema pagi ini totalitas, ya. Di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 39. Oke. Matius 22 ayat 37 sampai 39, saya beri judul totalitas. Yuk kita baca bersama, 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya. Coba tunggu ya, saya nggak pakai mix, harusnya saudara lebih keras suaranya ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebelum saya masuk lebih jauh lagi, ada beberapa hamba Tuhan memberikan quotes mengenai kasih Tuhan. Yang pertama ada seorang bernama Rick Warren. Rick Warren mengatakan kasih Tuhan itu seperti lautan. Anda dapat melihat awalnya tapi tidak ada akhirnya. Setuju ya? Setuju ya? Oke. Berikutnya juga ada C.S. Lewis mengatakan perasaan kita bisa datang dan pergi. Kasih Tuhan bagi kita tidak demikian. Kita mengasihi Tuhan, perasaan kita sukacita, damai sejahtera biasanya awal bulan, akhir bulan sudah kempes lagi kan gitu saudaraku ya. Apalagi juga kalau momen-momen Natal ini wah sukacita semua. Tapi bisa datang dan pergi. Sukacitanya naik turun kayak saham kan. Naik turun kan gitu. Tapi kasih Tuhan tidak demikian, dia terus ada menyertai kita bahkan sampai akhir tahun depan selamanya kasih Tuhan kekal untuk kita. Setuju katakan amin. Dan hamba Tuhan yang terakhir yang sudah tidak asing lagi dikatakan demikian, kasih Tuhan tidak memandang siapa kita, tapi dia menjamin masa depan kita. Yang percaya dijamin Tuhan katakan amin. Tidak memandang siapa kita, tapi dia menjamin masa depan kita. Tidak memandang apakah kita orang yang kaya, orang yang tidak kaya, kita hanya sebagai jemaat biasa, kita orang yang terlibat dalam pelayanan, siapapun kita, siapapun. Dia tidak memandang. Yang dia pastikan, dia mengasihi kita dan menjamin kita. Dari banyak quotes, saudara, banyak quotes. Tapi saya hanya berikan 3 ini, dan 3 ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan katakan. Yaitu quotes-nya itu sebuah pertanyaan. Kenapa saya katakan tidak sebanding? Karena orang-orang yang saya sebutkan tadi ini, memberikan quotes dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang damai, dalam keadaan yang tidak sengsara seperti pribadi yang satu ini. Dia memberikan sebuah quotes berupa pertanyaan dalam kondisi dia baru dikhianati. Quotes-nya mengatakan begini, sederhana. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Yesus dikhianati Petrus, seharusnya begitu dia bangkit dari kematian, dia cari, mana itu? Murid yang ngomongannya gede itu. Dia tanya ke Thomas, dia tanya ke Matius, mana Petrus itu? Sudah diberitahu dia akan mengkhianati, gak percaya. Begitu Petrus tahu, Petrusnya sudah mengkerut takutan, sini kamu. Enggak gitu. Yesus baru dikhianati dan Yesus bilang gini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kalau orang-orang ini tadi saya bilang buat quotes dalam keadaan baik, Yesus tidak dalam keadaan yang baik-baik. Dia hatinya dikhianati, ya, ditinggalkan murid-muridnya, tapi dia tetap mendatangi mereka dan mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Pagi ini juga akan saya tanyakan kepada saudara, apakah kita mengasihi Tuhan? Yuk, di dalam ayat utama kita tadi dalam Matius, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kita baca bersama 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang pertama, kita disuruh mengasihi Tuhan. Ingat ya, judulnya renungan pagi ini apa? Totalitas. Orang yang mengasihi Tuhan itu tandanya apa ya? Wah Pak, dia suka berdoa Pak. Wah, doa puasanya Pak, luar biasa Pak. 40 hari, 40 malam. Ada di sini yang pernah doa puasa seperti itu? Saya belum pernah, saya akui ya. Bahkan 7 hari pun saya belum pernah. Sejauh ini saya pernah hanya 3 hari. Ya, kalau 7 hari saya belum pernah, saudaraku ya. Ini ada orang puasa 40 hari, 40 malam. Apakah itu ukuran dia mengasihi Tuhan? Belum tentu. Saya pernah satu mobil dengan sebelah saya lagi nyetir, sebelah saya orang yang rajin berpuasa, orang Kristen. Nyetir, tiba-tiba mendadak ada tukang becak itu loh, motong jalan pas di depan mobil saya. Untung itu benar-benar mepet, untung aja saya sempat ngerem. Sewantai tukang becak itu. Oh enak ya, sakti loh. Motong jalan enggak pakai gunting. Wih saya, keren itu Bang becak itu sakti. Dari mana tuh kuasanya? Enggak pakai gunting sama motong jalan. Ya udah, saya rem. Aduh, hampir aja. Sudah gitu. Ini sebelah saya,
yang puasanya jos 40 hari 40 malam, buka kaca saudaraku. Saya lo diem, dia buka kaca, itu tukang becak dimarahi, dimaki, saya pakai bahasa Surabaya, dipisui saudaraku ya. Wah itu semua kebun binatang keluar, hei Pak Becak, semuanya keluar kebun binatang. Dari kelinci, kecoa, undur-undur, kuro-kuro, transformer, Power Rangers, semua keluar pokoknya. Saya kaget satu kali, ya apa sih, puasanya aja lebih jago ya, kok gitu. Ternyata orang puasa, doa sungguh-sungguh, belum tentu mengasihi Tuhan. Oh Pak, saya di gereja, saya penyumbang paling besar. Alah, belum tentu mengasihi Tuhan. Siapa tahu ada motivasi di balik itu. Yang tersinggung katakan amin. Wah Pak, saya pelayanan Pak. Saya paling rajin pelayanan Pak. Paling rajin. Kalau enggak ada saya itu gereja enggak jalan. Belum tentu juga mengasihi Tuhan. Oh Pak, saya paling setia ibadah Pak. Enggak pernah bolong Pak. Ibadah umum itu Pak ya, dari ibadah 1, ibadah 2 saya datang Pak. Bahkan ibadah sekolah minggu pun saya datang Pak. Gitu. Apakah itu mengasihi Tuhan? Belum tentu. Tapi perhatikan baik-baik. Saya bilang orang memberi belum tentu mengasihi Tuhan. Gak percaya? Coba kita di perempatan, pas lampu merah. Kita naik mobil, kaca tertutup, nunggu lampu hijau. Ya, saya juga kadang heran ya. Lampu merah dilihati gitu. Nunggu apa? Lampu hijau. Begitu lampu hijau nyala, ditinggal. Ya apa ya? Aneh kan saudara ya. Nah, ada pengemis, nyanyi kan. Hidupku dulu tak seperti sekarang, ceng-ceng. Nyanyi-nyanyi. Kira-kira saudara memberi, itu ke saudara mengasihi Tuhan atau enggak? Jujur. Cepet dibuka kacanya, kasih berapa? 1 juta. Luar biasa. Kayak banget, paling ngasih 2.000 ya kan kita. Supaya apa? Oke, sudah. Tapi bukan karena mengasihi Tuhan, belum tentu orang memberi itu mengasihi Tuhan. Tapi perhatikan baik-baik. Orang yang mengasihi Tuhan pasti suka berdoa. Orang yang mengasihi Tuhan setia beribadah. Orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh melayani dengan motivasi yang murni. Orang yang mengasihi Tuhan, dia memberi tanpa perhitungan dengan Tuhan. Yang suka katakan amin. Apakah kita mengasihi Tuhan? Tandanya apa kalau gitu Pak? Kan kita nggak bisa lihat tandanya itu saudaraku. Ya, tapi ada satu ayat firman Tuhan yang menjadi pedoman, tandanya apa? Kita baca dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 15. Yohanes pasal 14 ayat 15. Kita baca dengan suara keras. Yuk, ayo. 1. Yohanes pasal 14 ayat 15. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lebih keras lagi, 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini bukti orang yang mengasihi Tuhan, yaitu menuruti. Taat. Taat itu berapa huruf? 2 ya, T dan A ya. Kan tidak ada M, tidak ada B gitu ya. Taat saudaraku. Tandanya taat. Kita sudah sering mendengar khotbah tentang ayo jemaat Tuhan harus taat kepada firman Tuhan. Tapi sukar sekali. Kenapa? Karena dasarnya bukan kasih. Bukan kasih. Dasarnya apa? Ada sesuatu yang lain, ada motivasi terselubung. Sehingga kalau ada sesuatu yang lebih besar, tawaran lebih besar, kita gampang pindah. Kenapa? Dasarnya motivasinya terselubung, bukan dasarnya kasih. Contoh, hari-hari gini kan momen Natal ya. Kalau sudah Desember itu jadi bingung membedakan antara jemaat yang sungguh-sungguh datang ibadah atau jemaat yang datang karena event Natal. Apalagi di Surabaya, tiba-tiba itu yang dulunya tidak rajin ke gereja, tiba-tiba rajin ke gereja, muncul gitu kan. Yang dulunya tidak terlibat dalam pelayanan, tiba-tiba terlibat dalam pelayanan. Jadi membingungkan, apakah momen Natal ini sulit untuk membedakan orang ini mengasihi Tuhan atau enggak. Begitu itu sudah Januari, hilang maneh saudaraku. Loh kemana itu dulu? Kan ada datang di situ, sebulan penuh datang, Januari kok enggak ada, Februari sudah enggak ada. Nanti Natal muncul lagi, Kristen Natal. Memang kalau Natal itu suasananya, kemarin di tempat kami Selasa, Persekutuan Doa Galilea, Natalan saudaraku. Dan hujan luar biasa saudaraku ya, hujan luar biasa. Namun demikian jemaat yang saya lihat setia, mereka tetap datang meskipun hujan. Sampai ada yang WA, Bu,
Mbak istri saya pesen Grab susah ini nunggunya, maaf ya Bu saya telat. Saya bilang, enggak apa-apa, sudah memang kalau hujan itu pesen Grab susah ya saudaraku ya. Susah pesen Gojek juga susah, pesen itu loh online itu susah saudaraku ya. Rame macet di mana-mana. Tapi dia tetap datang saudaraku. Momen Natal itu membuat kita bersuka cita. Ya, apalagi di mal-mal sudah dengar lagu-lagu Natal. Ya. Bahkan saya yakin ini, di rumah saudara kliknya YouTube-nya lagu Natal, instrumennya lagu Natal, di mobil radionya lagu Natal kan gitu kan. Cuma ada, walaupun semuanya bersuka cita di Natal, ada loh orang jomblo itu benci Natal. Nah, iya saudaraku, orang yang sendirian itu nggak suka lagu Natal. Ada, khususnya satu lagu ini dia nggak suka, dia nggak mau denger. Kalau lagu itu ditanya apa, disiarkan gitu, dia pergi. Tahu lagunya apa? Single bell, single bell, single all the way. Single bell, single bell, single all the way. Nah itu dia tidak suka saudaraku ya. Yuk kita ini mengasihi Tuhan bukan karena soal momen Natalnya, bukan karena Desembernya, bukan karena lagunya, tapi karena buktinya kita mentaati. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ada sebuah ilustrasi 3 pembantu yang mau bekerja kepada seorang bos gitu ya. Oke, diterima 3 pembantu ini dites. Selama 1 bulan ini gimana kinerjamu di rumah ini? Hari pertama dipanggil 3 pembantu ini, saudaraku ya, 3 asisten rumah tangga ini. Lalu bosnya bilang gini, pagi ini saya mau kalian bertiga buatkan saya kopi yang terenak. Pagi ini saya minta kopi hitam tanpa gula di dalam cangkir. Bisa kerjakan? Bisa. Wah, 3 pembantu ini mengerjakannya. Ternyata pembantu yang pertama diam-diam dongkol. Marah. Kok saya disuruh buat kopi? Saya ini sarjana loh. Saya ini pinter loh. Kok saya disuruh buat kopi? Akhirnya dia hanya mengurung diri di ruangan tertentu dan tidak mengerjakannya. Wah, bosnya melihat, oh. Pembantu yang kedua, wih, buatin kopi langsung. Sat-sat, dia ke dapur, ambil cangkir, diaduk, cuk, buatnya air panas, langsung buat kopi. Sampai di tempat, ternyata salah. Yang dibuat apa? Kopi saset. Kopi 3 in 1 tuh, saudaraku ya. Tahu ya, kan ada tulisannya toh, kopi saset 3 in 1 anti ketombe. Wah, ada ya saudaraku ya. Salah dia. Pembantu yang ketiga, mungkin saudara mikir pembantu ketiga ini yang paling taat ya. Perhatikan baik-baik. Pembantu ketiga, benar saudaraku ya. Begitu sampai di bosnya, ini Pak kopinya, kopi hitam tanpa gula di ember, enggak ya? Di mana? di cangkir. Bener. Kemeluk, sik panas. Wah, bener. Tuannya bilang gini, kamu juga gagal. Semua 3 pembantu gagal. Loh Pak, kok saya gagal? Ini kopi hitam, coba Bapak cicipin. Enggak, saya enggak kasih gula Pak. Di cangkir juga, cangkirnya yang paling indah. Enggak di gelas, enggak di gelas besar, cangkir. Iya betul, tapi kamu buatmu sore. Saya mintanya pagi, kenapa kok menunda? Kamu buatmu sore, bener. Tapi kamu menunda, saya mintanya pagi. Saudara, menunda ketaatan itu adalah ketidaktaatan. Saya ulang, menunda ketaatan adalah ketidaktaatan. Saat kita mendengar firman seperti ini, dan ada sesuatu, saya percaya, Roh Kudus berbicara dalam hati kita. Taat itu kan banyak ya, perintah untuk ini, untuk ini, untuk ini. Saya percaya Roh Kudus berbicara dalam hati saudara masing-masing. Saat engkau menunda untuk taat, sebenarnya itu tidak taat. Jadi selesai saudara mendengar firman Tuhan ini, cepat kerjakan. Jangan menunda, jangan beri kesempatan kepada iblis. Cepat lakukan. Jadi, yang pertama, orang yang buktinya mengasihi Tuhan, dia adalah taat, menuruti perintahnya. Yang kedua dikatakan mengasihi sesama, seperti dirimu sendiri. Coba bisa ditayangkan. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, tadi dalam kitab Matius tadi, pasal 22 ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan baik-baik. Kalimat
hukum yang kedua, yang sama, katakan yang sama, 1, 2, 3. Dengan itu, artinya dengan yang mana? Dengan yang pertama. Kalimat ini seakan-akan mengatakan begini, mengasihi Tuhan itu lebih penting, mengasihi sama penting, mengasihi Tuhan terpenting, mengasihi sesama penting. Salah loh. Dikatakan hukum yang kedua yang sama dengan itu, artinya ini secara maksud saya gini, tidak ada hukum yang ini lebih penting, ini biasa aja, enggak ada. Hukum pertama dan hukum kedua memiliki takaran, kualitas, kepentingan yang sangat sama. Baik kita mengasihi sesama maupun mengasihi Allah, itu sama-sama terpenting. Artinya yang sama dengan itu ekuivalen, setara. Saat saudara mengasihi Tuhan, maka dengan kita menunjukkan mengasihi sesama, kita sudah mengasihi Tuhan. Coba kita lihat dalam Matius pasal 25, ayat 35, ini cukup banyak ya, saya bacakan aja secara singkat, nanti saudara bisa baca Matius 25 ayat 35 sampai dengan 40, saya bacakan ayat 35, saudara pasti ingat ayat ini. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ayat Matius 25 ayat 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nanti saudara baca seterusnya sampai ayat 40 dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kita baca bersama 1, 2, 3, belum tampil ya, ayat 40. Kamu telah melakukannya untuk aku. Saya punya sebuah quotes begini, saudaraku. Mengasihi sesama adalah cara jitu untuk mengasihi Tuhan. Kita baca bersama yuk. Ada di situ multimedia, mengasihi sesama adalah cara jitu untuk mengasihi Allah. Bisa ditampilkan? Mengasihi sesama adalah cara jitu untuk mengasihi Allah. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Mengasihi sesama adalah cara jitu untuk mengasihi Allah. Saudara dikasihi Tuhan, sebelum saya lanjut, saya mau tanya, di dalam dunia ini menurut saudara apa yang paling menjijikkan? Ada? Coba, apa yang paling menjijikkan? Tikus. Tikus mungkin beberapa kilo jijik ya, tapi saya enggak itu. Apalagi kalau tikusnya cerewet. Tahu tikus apa? Tikus celurut, sing mulutnya moncongnya ke depan, kalau jalan mesti gini, dia itu cerewet banget ya. Itu pernah lewat di depan saya injek, pernah. Saya enggak takut, enggak gilo. Apa yang menjijikkan? Kecoa. Waduh, kecoa itu menjijikkan ya. Apalagi kalau kecoaknya itu lulusan cum laude sarjana penerbangan. Waduh, ngeri loh itu. Waduh, dia enggak peduli cuaca badai pun dia bisa terbang gitu kan. Wong lulus kok dia, saudaraku ya. Ngeri loh saudaraku ya, gitu. Tapi bagi saya yang paling menjijikkan bukan itu. Yang paling menjijikkan adalah orang yang statusnya rohani padahal hidupnya duniawi. Yang statusnya apa? Rohani, hidupnya duniawi. Saudara punya enggak di grup WA gitu ya? Kalau lihat status WA, wih rohani banget. Lihat Instagram, story-nya rohani banget. Kita tahu sesungguhnya bahwa dia sangat duniawi. Belgedes tenan saudaraku ya. Loh iya loh saudaraku, model orang kayak gitu ya, masa gemes saudaraku ya. Rohani banget, wah ngambil kutub, apalagi kalau foto bersama dengan pendeta di gereja, kayaknya rohani. Hari Minggu jadi malaikat, Senin sampai Sabtu jadi setan, saudaraku ya. Duniawi ternyata, ya kan? Apalagi suka motong-motong khotbahnya pendeta. Ya enggak apa-apa sih, silakan. Tapi yang diambil yang setuju dengan prinsipnya. Tapi begitu ditegur dosa, enggak mau, itu bukan saya. Orang yang mengasihi Tuhan tidak hanya di statusnya saja. Mau WA, mau apapun itu. Mau Instagram atau apapun, Facebook dan sebagainya. Tidak hanya di situ, tidak hanya di mulutnya saja, tapi kita bicara soal hati. Dalam Matius pasal 15 ayat 8. Ini penting. Matius pasal 15 ayat 8, yuk kita baca bersama. Bisa dibantu, Matius pasal 15 ayat 8. Dikatakan demikian, saudaraku. Yuk kita baca dengan suara yang keras ya, kalau perlu sampai alun-alun kedengaran, saudaraku. 1, 2, 3.
bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal ngeri ya. Saya tadi bilang kan, kalau Natal gini kan kita tidak bisa membedakan mana yang sungguh-sungguh sama yang enggak. Semuanya semangat, saudara. Tapi Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu, saudara. Saya tadi waktu di bawah, saya melihat tema bulan ini. Temanya apa? Apa temanya? God exists. Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Tapi kok enggak lihat ya? Ya bukan kebetulan kok pas bulan ini saya diminta khotbah di sini. Pas bulannya ini bulan God exists. Tuhan itu ada. Saya di STT mengajar salah satunya apologetika, yaitu mempertahankan iman, menunjukkan bahwa Tuhan ada. Berhadapan dengan orang ateis, dengan orang-orang sesat di luar sana yang membuktikan Tuhan tidak ada, saya buktikan Tuhan ada. Nggak kebetulan ya, kok pas gitu loh. Saya ngajar apologetika tentang God exists dan ternyata temanya hari ini God exists, saudara. Nah, ada yang saya mau tanya, ada yang pernah lihat Tuhan? Loh ayo, gini saya balik. Yang belum pernah lihat Tuhan, angkat tangan. Loh mau apa sih saja nih? Ya apa sih ini? Saya ulang lagi. Yang sudah pernah lihat Tuhan, angkat tangan. Tidak apa-apa, nanti begitu saya tahu, tidak saya suruh maju, tidak saya suruh jawab. Cuma nanti pulangnya saya mau tanya, ya apa sih rupanya Tuhan? Gimana sih? Suaranya gimana? Gitu kan? Apa bercahaya gitu atau ya apa gitu loh. Ada yang sudah pernah lihat Tuhan? Belum pernah? Siap-siap quote saya berikutnya ya. Saya memulai kalimat begini. Tadi hukum yang kedua yang sama dengan itu mengasihi sesama manusia, ya, mengasihi sesama manusia. Hukum yang kedua yang sama dengan itu yaitu mengasihi Allah. Maka saya belum pernah lihat Tuhan. Tapi yuk klik berikutnya. Adalah begini saudaraku. Tuhan memang tak terlihat. Tapi dengan mengasihi sesama, kita sudah mengasihi Tuhan yang tak terlihat. Yuk kita baca bersama. 1, 2, 3. Tuhan memang tak terlihat. Tapi dengan mengasihi sama, kita sudah mengasihi Tuhan yang tak terlihat. Jangan hanya rohani, kayaknya di gereja tapi dengan orang yang di luar, bahkan keluarga sendiri diabaikan. Saya menjumpai beberapa para pelayan Tuhan, ya, pelayanannya hebat, sukses, keluarga diabaikan, keluarga hancur carut marut, ya. Waduh, orang lain diberi, diberkati dan sebagainya, tapi keluarga sendiri tidak pernah diberkati, saudara. Hati-hati. Di sini ada yang kayaknya rohani, tapi ditagih utangnya nggak bayar-bayar, saudara. Yang tersinggung nggak usah amin, aman aja. Ya Pak, aman aku nggak ditagih utangku. Kayaknya loh, saya sungguhan ada saudaraku ya, orang itu, wah hidupnya borju, tahu borju? Wah itu belanja ini itu, was kelihatan mewah, tapi utang nggak lunas saudaraku ya. Gimana nih ditagih, ini yang nagih malah dimarahi. Cocok ini, kayak ada pantun mengatakan begini, ke dapur ambil gelas, ke pasar beli nanas. Gayamu sangat berkelas, tapi hutang kok nggak lunas-lunas. Ayat terakhir, yuk, ayat terakhir. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Yo, ini ayat terakhir ya. Puji Tuhan, ayat terakhir. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. 1, kita baca bersama, 1, 2, 3. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena tidak mungkin. Saya bisa katakan begini, barang siapa, saya balik gini ya, barang siapa mengasihi saudaranya, berarti dia mengasihi Allah. Bilang pada sebelahmu, yuk tunjukkan kasih Tuhan. Ayo, bilang pada, yuk tunjukkan kasih Tuhan. Hai suami-suami, kasih istrimu, istri-istri, hormati suamimu ya. Anakmu, tetanggamu, sesama jemaat, saling mengasihi, ada kerukunan nih, harus ada kerukunan. Sebagai penutup, saya undang dulu pemusik untuk maju ke depan.
Ya, pemusik maju ke depan. Ini ada sesuatu, ini benar-benar penutup. Balik lagi di nats utama, ayat utama, Matius pasal 22. Ya, ini pemusiknya sudah janjian merah-merah, dah. Yuk aku coklat, tahu gitu, aku coklat. Saudara, penutup ya. Matius tadi dikatakan begini, kasihilah Tuhan Allahmu, ya, dengan segenap hatimu, bla 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 bla, gitu ya. Kasihilah, kasih itu di dalam bahasa Yunaninya di ayat ini agapau, dari kata dasar agape. Mungkin kita sudah sering mendengar agape, apa sih agape? Penjelasannya cukup panjang, intinya agape adalah kasih yang berkorban. Jadi, kalau kita mengatakan saya mau totalitas mengasihi Tuhan, maka ada korban. Saya minta kunci G. Maka ada apa? Ada korban, ada pengorbanan. Mengasihi Tuhan kita perlu mengorbankan harta kita. Maaf, saya tidak ada pesan dari gereja ini enggak. Kalau saudara digerakkan untuk mengorbankan harta, untuk pelayanan Tuhan di tempat ini, korbankan. Memang kasih agape itu berkorban. Bukan hanya harta, korban waktu. Saya percaya Natal begini pengurus kumpul untuk rapat, membicarakan Natal bagaimana, itu waktu loh. Bahkan saudara ibadah, korbankan waktu untuk Tuhan. Saudara hari gini nggak goes, saudara nggak healing kemana, tapi saudara mendahulukan Tuhan. Korban waktu. Mengasihi sesama, kita korban apa? Korban perasaan. Disakiti, mau ngampuni, gemes. Lihat orang itu datang, apalagi dia datang ke gereja. Gemes. Tapi apa ada? Korban. Mengorbankan perasaan. Korban pikiran. Saudara, tiba-tiba saya digerakkan begini, doakan, ingat ya, tidak ada pesan. Doakan untuk Bapak Ibu Gembala saudara. Berkorban pikiran, untuk jemaat, untuk domba, untuk gereja. Tidak ada pesan ya Pak Gembala ya. Diam-diam selalu memikirkan, ya apa gereja, ya apa domba. Ya apa jemaat ini, bagaimana kehidupannya. Doakan saudara, ada korban. Dan korban itu pasti gak enak. Supaya saudara ingat di penghujung khotbah ini, ini agak jorok, maaf, tapi juga agak lucu. Supaya saudara ingat, gampang diingat nih. Kasih itu perlu pengorbanan. Di sini ada yang punya upil. Nah, langsung guyu kan? Loh, langsung guyu. Punya upil? Punya, loh lucu loh dia. Punya apa? Gede bisa. Upil. Apa itu upil? Kotoran hidung gitu ya, bukan. Supaya saudara ingat gitu ya, gampang. Upil ya, kasih itu perlu pengorbanan. Ingat, setiap hari kita mungkin mancing-mancing di hidung kita dan ketemu upil, maka ingatlah khotbah saya. Untuk pengorbanan itu lumrah. UPIL. Untuk pengorbanan itu lumrah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Untuk pengorbanan itu lumrah. Kasihi Tuhan Allahmu, kasih sesamamu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari jemaat Tuhan, katakan dengan sungguh-sungguh segenap hatimu. Iya, terutama di dalam hidup ini. Amin. Kami mau melakukan firman-Mu Tuhan, kami mau taat. Ya,
firman di dalam hidup Ya Tuhan. muliakan. Mari bersama kita angkat tangan kita, komitmen di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, totalitas katakan haleluya, haleluya. Saya mau cinta, oh haleluya, haleluya. Engkau melihat kami Tuhan, saya mau cinta, oh haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari engkau yang mau mentaati firman Tuhan katakan haleluya, haleluya. Engkau melihat kami, kedalaman hati kami engkau yang tahu Tuhan. Engkau dekat dengan kami. Haleluya, haleluya, amin. Saya mau cinta, oh, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kau sudah memuji, memuliakan, menyembah Engkau. Dan Kau sudah menerima segala pujian, hormat, syukur penyembahan kami sebagai dupa yang harum di takhta-Mu. Dan Kau sudah berfirman bagi kami melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Bambang Sujatmiko. Sudah disampaikan kebenaran firman-Mu dan kami sudah menerimanya. Dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukannya. Kau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Bambang Sujatmiko, pakai dia lebih lagi di dalam melayani Engkau. Berikan dia kesehatan, kekuatan, berikan dia hikmat-Mu, dan Kau berkati pelayanannya. Kau berkati domba-domba yang digembalakannya. Kau berkati keluarganya. Ya syukur, terima kasih Yesus. Kau juga jamah semua jemaat yang hadir di gereja-Mu ini. Semuanya diberkati Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan sudah diberikan kecukupan, bahkan kelimpahan. Terima kasih Yesus. Kau baik, Kau sungguh Allah kesusahan baik. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu melawat kami semuanya. Kau sudah ajarkan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami, sehingga kami bisa mengasihi Kau dan kami bisa mengasihi sesama. Kasih-Mu agape Tuhan. Kasih-Mu tidak menuntut balas, sehingga kami Kau ajarkan kasih. Dan kami mau praktek kasih-Mu itu kepada sesama. Kami mau mengasihi keluarga kami, mau mengasihi rekan-rekan kami. Kami mau mengasihi sesama. Bahkan kami bisa mengasihi musuh kami. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kasih. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa sudah melawat kami. Tanpa kasih-Mu,
kami tidak ada di tempat ini saat ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tangan, tegakkan kepala, pandang Yesus. Terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin.